Terima kasih untuk teman-teman media yang sudah membersamai kami dalam kurun waktu 14 hari terakhir, khususnya sejak tanggal 8 Mei sampai dengan 14 Mei atau hari terakhir pendaftaran bakal calon anggota DPR RI di KPU RI yang diikuti oleh secara lengkap 18 partai politik peserta pemilu tahun 2024. Terima kasih yang sangat besar kami sampaikan selain kepada teman-teman media juga kepada partai politik, terutama 18 partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang berdasarkan jadwal dan kemudian catatan yang kami terima semuanya sudah mendaftarkan bakal calonnya kepada KPU RI dan kemudian diproses yang sekarang ini prosesnya sedang berjalan. Hadir bersama-sama dengan kami saat ini ada Ketua KPU RI Pak Hasyim Asyari, ada Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pak Idam Holik, ada Mas Yulianto Sudrajat, ada Pak Afifuddin juga Sekjen KPU, hadir juga bersama-sama kita semua Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Pak Rahmat Bagja. Untuk sesi ini nanti akan ada pengantar dari Pak Ketua, kemudian secara teknis terkait dengan kronologis segala macam, data-data yang diperlukan untuk disampaikan kepada publik akan disampaikan oleh Pak Idam Holik dan nanti akan ada waktu untuk Pak Rahmat Bagja untuk menyampaikan catatan ataupun pandangannya dalam konteks pengawasan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI kepada KPU RI pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei tahun 2023. Saya persilakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis yang kami hormati, Ketua Bawaslu Mas Rahmat Bagja, para anggota KPU, Pak Sekjen KPU. Sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, terutama di pasal 247 ayat 2, itu ditentukan bahwa daftar bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota itu diajukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, pemungutan suara kita sudah kita tetapkan yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Sehingga kalau dihitung mundur 9 bulannya itu genap pada hari ini 14 Mei 2023. Itulah kenapa kemudian ketika KPU merancang peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024, pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota termasuk DPD itu adalah batasnya 14 Mei ini. Dalam jangka waktu 1 sampai 14 Mei 2023 adalah masa pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, Provinsi, dan Kabupaten Kota termasuk DPD. Nah, dalam hal ini KPU Pusat menangani untuk pendaftaran bakal calon anggota DPR RI. Partai politik di Indonesia, partai politik peserta pemilu untuk pemilu 2024 ada 2 kategori, yaitu partai politik tingkat nasional dan partai politik tingkat lokal Aceh. Nah, untuk partai politik lokal Aceh, pendaftaran bakal calon untuk DPRD DPR Aceh itu di KIP Provinsi Aceh dan DPRK di Kabupaten Kota di KIP Kabupaten Kota di Aceh. Nah, untuk KPU Pusat adalah menangani untuk pendaftaran bakal calon anggota DPR RI untuk 84 daerah pemilihan seluruh Indonesia. Peserta pemilu, partai politik peserta pemilu tingkat nasional ada 18 partai dan sampai dengan hari ini, hari terakhir pendaftaran bakal calon anggota DPR RI itu 18 partai politik peserta pemilu 2024 sudah hadir ke KPU dan sudah mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI. Teman-teman sekalian, sebagaimana sering kami sampaikan ketika menerima pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, bahwa ketika pendaftaran ini, kategori yang digunakan hanya satu, yaitu
apakah dokumen persyaratannya sudah lengkap atau belum. Sehingga tim dari partai politik dan juga tim dari KPU sama-sama memeriksa untuk memastikan bahwa dokumen daftar bakal calon dan juga dokumen persyaratan bakal calon sudah lengkap atau belum. Nah, dalam hal terdapat dokumen persyaratan yang belum lengkap dapat dilengkapi sampai dengan hari ini pukul 23.59 WIB. Nah, kalau ada partai politik yang sudah hadir dan kemudian masih dalam proses penelitian kelengkapan, walaupun sudah melewati pukul 24 hari ini dan sudah memasuki pukul 00 untuk tanggal 15, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Namun begitu melewati jam 24, masuk jam 00 tanggal 15, itu sudah tidak dapat lagi untuk melengkapi. Nah, mulai besok, mulai tanggal 15, kegiatan yang dilakukan KPU adalah penelitian atau verifikasi dokumen persyaratan bakal calon. Itu ada 2 kategori yang digunakan untuk penilaian atau penelitian, yaitu yang pertama kebenaran dokumen persyaratan dan juga keabsahan dokumen persyaratan. Nah, pada masa verifikasi atau penelitian dokumen administrasi, itu yang akan digunakan kategori penilaian itu. Apakah dokumennya sudah benar dan sah atau belum. Sekiranya masih ada dokumen yang belum benar dan belum sah, nanti ada kesempatan bagi partai politik untuk melakukan perbaikan pada masa perbaikan. Saya kira itu sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya secara teknis dan lengkap akan disampaikan oleh Mas Idam Holik. Dan nanti kami mohon kesediaan Ketua Bawaslu, Mas Rahmat Bagja, untuk menyampaikan pandangan dalam konteks pengawasan proses pendaftaran bakal calon anggota DPR RI di KPU. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam untuk kita semuanya. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kronologis pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI di KPU Republik Indonesia oleh partai politik peserta pemilu di tingkat nasional. Masa pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI ini dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, dan di tanggal pertama ini tidak ada, di hari pertama sampai dengan hari ke-7 ya, atau tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 tidak ada partai politik peserta pemilu yang mengajukan daftar bakal calon anggota legislatif khususnya untuk DPR RI di kantor KPU Indonesia. Baru mulai tanggal 8 Mei 2023 ada satu partai politik yang mengajukan daftar calon anggota DPR RI-nya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Selanjutnya di tanggal 9 tidak ada partai politik yang mengajukan bakal calon legislatifnya. Baru tanggal 10 Mei 2023 ada satu partai politik yang mengajukan daftar calon anggota legislatifnya, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat atau Partai Hanura. Di tanggal 11 Mei 2023 ada 4 partai politik yang mengajukan daftar bakal calon anggota DPR RI, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Umat, Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023 ada 2 partai politik yang mengajukan daftar calon anggota legislatif, yaitu Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Di tanggal 13 Mei ada 3 partai politik yang mengajukan daftar calon anggota legislatifnya, yaitu Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Di hari terakhir, tanggal 14 Mei ya, sampai dengan malam ini ada
7 partai politik yang mengajukan daftar calon anggota legislatif. 1. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Partai Golongan Karya atau Partai Golkar, dan yang terakhir Partai Buruh. Jadi sebanyak 18 partai politik di tingkat nasional telah mengajukan daftar bakal calon anggota DPR RI ke KPU Republik Indonesia. Mengenai tahapan selanjutnya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ketua bahwa kami akan melanjutkan tahapan ini dengan melakukan verifikasi administrasi yang nanti pada tanggal 19 Agustus selama 5 hari ya sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 KPU akan mengumumkan DCS daftar calon sementara, dan mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023, KPU RI juga memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya terhadap DCS atau daftar calon sementara yang KPU umumkan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Mas Hasim, Ketua KPU, Mas Idam, Mas Agus Melas, Mas Yulianto Sederajat, dan Mas Afif, dan juga Pak Sekjen. Alhamdulillah kita telah selesai melihat dan mengawasi proses pendaftaran daftar calon sementara di tingkat DPR RI di KPU RI ini. Kami juga mengapresiasi seluruh proses yang telah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu dan juga KPU di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, yang pada saat bersamaan juga melakukan proses pendaftaran, melakukan penerimaan proses pendaftaran di seluruh kota dan seluruh provinsi masing-masing. Kami berharap apa yang didaftarkan itu bisa menjadi bahan untuk dilakukan perbaikan jika ada perbaikan, dan jika tidak ada perbaikan maka akan terus menjadi DCS yang kemudian akan menjadi DCT ke depan. Pada saat ini laporan dari tim pengawasan kami di tingkat kabupaten kota masih terus berjalan. Ada beberapa partai yang ada yang diterima di tingkat kabupaten kota jam 23.50, ada yang 23.51 dan 55. Oleh sebab itu di RI ini selesai jam 22.45 kalau tidak salah tadi, sehingga kami berharap proses-proses ke depan nanti akan ada proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU, dan Bawaslu akan serta-merta juga mengawasi proses yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih untuk KPU yang telah melayani seluruh proses pendaftaran dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Idam, Pak Bagja. Demikian teman-teman semua yang informasi ataupun perkembangan serta proses yang akan dilakukan oleh KPU dalam rangka pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, baik mulai penerimaan pendaftaran sampai dengan tahapan-tahapan berikutnya. Nanti akan ada tetap update informasi pada waktunya akan disampaikan oleh KPU RI terkait dengan proses yang akan dilakukan oleh tim di KPU RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.